Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Ini untuk part pertama ya, pertanyaan mengenai TikTok Shop. Jadi ini aku bahas semua pertanyaan-pertanyaan itu dan aku langsung jawab di konten ini. Dan untuk kalian ingin bertanya seputar TikTok Shop, bisa banget kalian tanyakan aja ya teman-teman di kolom komentar. Kalau aku sempat aku bales langsung atau aku buatkan video tutorialnya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, dan aku ingatkan nih, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi buat konten videonya. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Oke, jadi praktik terbaik untuk mempublikasikan konten. Yang pertama itu harus kalian hindari dulu nih penolakan dari konten yang kalian buat. Pertama, jangan mempublikasikan informasi yang salah, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian memberikan informasi yang salah di dalam konten penjualan kalian. Lalu yang kedua, deskripsi produk harus konsisten dengan produk yang didaftarkan. Jadi misalkan kalian membahas tentang skincare yang mengglowingkan, berarti di situ adalah deskripsi produknya harus bermanfaat untuk mengglowingkan dan tidak ada overclaim atau berlebih-lebihan gitu ya klaimnya. Dan yang ketiga, jangan gunakan bahasa yang tidak pantas, mata uang, dan informasi yang salah yang menyebabkan kebingungan dan pengalaman yang buruk. Jadi jangan sampai itu terjadi kalian lakukan. Dan keempat, jangan mempublikasikan barang yang dilarang dan tidak didukung. Jadi barang-barang yang terlarang dijual di TikTok Shop, jangan sampai kalian menjualnya ya. Itu pasti akan ditolak oleh TikTok Shop. Dan yang kelima, jangan menggunakan logo merek, gambar, video, musik tanpa persetujuan pemilik hak cipta. Jadi jangan sampai kalian melakukan itu. Dan perilaku yang tidak sesuai dengan panduan TikTok Shop. Jadi kalian harus memposting barang-barang yang memang benar-benar bermanfaat dan tidak dilarang oleh TikTok Shop. Itu cara untuk mempublikasikan konten kalian agar tidak ditolak oleh TikTok dari pihak TikToknya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika dokumen yang dimasukkan salah dan apakah bisa diubah atau tidak? Jawabannya itu tidak ya, tidak bisa diubah. Maka pastikan dulu sebelum kalian mengirimkan dokumen tersebut atau syarat dari dokumen dalam pendaftaran TikTok Shop, kalian harus lihat dulu nih syaratnya itu apakah sudah sesuai ataukah apakah benar atau ada yang salah. Jadi jangan sampai kalian asal mengirimkan dokumen untuk pendaftaran di TikTok Shop. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang terjadi adalah penghapusan daftar produk. Nah, jadi pastikan kalian itu tidak tidak membuat kesalahan dalam membuat daftar produk di dalam akun TikTok Shop kalian. Jika itu terjadi, maka yang pertama ada penghapusan daftar produk. Lalu yang kedua, pesan peringatan resmi nih dari TikTok Shop kepada kalian bahwasannya ada yang salah. Lalu yang ketiga adalah penangguhan hak istimewa atas pencantuman. Jadi yang keempat juga setiap tindakan penegakan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan evaluasi kinerja penjual TikTok Shop. Oke, next pertanyaan selanjutnya tuh, kenapa gagal terus dalam daftar TikTok Shop? Nah, alasannya gagal itu kalian harus koreksi diri dulu. Maksudnya kalian koreksi dulu ya apa yang kalian lakukan ketika daftar di TikTok Shop itu, karena poin pertama adalah ketika kalian daftar di TikTok Shop itu adalah kalian menggunakan dokumen-dokumen yang tepat, yang valid, yang sah. Jadi tidak sembarangan menggunakan dokumen, baik itu penjual individu maupun penjual perusahaan. Pertanyaan
selanjutnya itu adalah bagaimana cara menautkan rekening bank dengan tepat. Jadi di dalam TikTok Shop itu ada dua kategori penjual, ada penjual individu dan ada penjual perusahaan. Oke, kita bahas untuk penjual individu. Kalau untuk penjual individu, nomor rekening harus sama dengan dokumen atau identitas paspor atau KTP yang diberikan saat pendaftaran. Yang kedua, penjual perusahaan. Kalau penjual perusahaan itu rekening banknya harus rekening bank bisnis, dan rekening bank itu juga harus sesuai dengan nama entitas bisnis pada setiap lisensi bisnis, sertifikat atau registrasi perusahaan yang didaftarkan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah jelas untuk pertanyaan ini bagaimana cara menautkan rekening bank dengan tepat. Kita next pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya? Dengan cara bila kita memasukkan KTP, kita sebagai penjual individu, KTP atau dokumen yang diserahkan menunjukkan bagian depan dan belakang kartu beserta informasi individu. Tapi kalau kita menyerahkan paspor, dokumen yang diserahkan menunjukkan halaman lengkap berisi informasi individu itu sendiri di paspor yang kalian masukkan di dalam kalian mendaftar di TikTok Shop. Itu termasuk yang aku jelaskan tadi adalah dokumen yang sah, yang valid yang kalian punya. Jangan sampai kalian meminjam dokumen orang lain. Harus ada lisensi bisnis, registrasi perusahaan. Jadi dokumen yang diserahkan itu menunjukkan halaman dokumen lengkap dan tidak terpotong fotonya dalam kalian menyerahkan surat lisensi bisnis atau registrasi perusahaan yang kalian masukkan untuk mendaftar di TikTok Shop gitu teman-teman ya. Menjadi penjual TikTok Shop itu ada dua kategori, ada penjual individu dan penjual perusahaan. Penjual individu itu adalah penjual perorangan atau individu yang menawarkan barang untuk dijual. Contohnya aku nih, aku punya toko dan aku ingin nih masuk di daftar untuk daftar di TikTok Shop. Jadi itu aku termasuk penjual individu. Maka aku akan menjadi seorang penjual individu. Tetapi kalau misalkan kalian yang sudah mempunyai perusahaan, itu berarti penjual perusahaan. Dan itu juga perusahaan atau bisnis itu harus berbadan hukum yang menawarkan barang untuk dijual. Jadi udah ada ini ya, udah perusahaan kalian tuh sudah terdaftar gitu kan ya, berbadan hukum bahwasanya perusahaan kalian tuh ada gitu. Maksudnya adalah setelah mengisi dokumen dalam mendaftar, kita akan ditinjau nih permohonan penjualan kita. Nah, ditinjau tuh maka selanjutnya penjual akan menerima atau kita yang mendaftar itu akan menerima bahwasannya apakah dokumen yang kita masukkan untuk daftar TikTok Shop itu disetujui atau ditolak, atau juga menyerahkan dokumen tambahan yang relevan. Misalkan dokumen kita tuh ada yang kurang atau memang KTP-nya kurang jelas dan lain sebagainya, itu kita diminta kembali untuk mengisinya. Itu kalian bisa lakukan itu. Jadi itu gunanya verifikasi dalam daftar TikTok Shop. Dengan cara masuk dalam akun TikTok Shop Seller Center, lalu login kalian atau masuk ke akun kalian sendiri, lalu kalian ke pusat pelanggaran. Kalian klik aja, di situ akan muncul gambar seperti ini dan di situ akan kalian baca, di situ ada ajukan banding. Nah, di situ kalian bisa klik aja ajukan banding. Tetapi karena aku kemarin itu pusat pelanggaran aku tidak telat mengajukan bandingnya, maka itu udah kadaluarsa dalam mengajukan banding seperti ini ya punya aku. Oke, jadi untuk selanjutnya ini pembayaran untuk customer atau pembeli di TikTok Shop kita itu ada beberapa hal pembayarannya. Maksudnya ada beberapa pembayaran yang bisa dilakukan, yaitu misalkan kalau kita menyetujui untuk pembayaran di tempat itu COD ya, itu bisa dilakukan. Dan lalu bisa juga transfer bank, bisa juga Alfamart dan Dana. Jadi
itu bergantung dengan si customer itu, si customer itu mau menggunakan pembayaran apa, yang milih si customer itu sendiri. Setelah customer membayar, contohnya kalau dia transfer bank, maka dia akan mempunyai kode virtual account, dan kode virtual account itu adalah kode yang bisa ya gunakan untuk membayar pesanan yang dia lakukan, si customer lakukan. Nah, setelah itu pesanan diterima atau pesanan sudah sampai di tangan pembeli, maka saldo penjual kita bertambah, atau hasil dari jualan kita tadi itu masuk ke saldo penjual. Nah, dari saldo penjual itu bisa kita tarik untuk kita transfer, kita masukkan ke dalam rekening bank kita. Maka itu penting kalau kita harus menautkan nomor rekening bank agar saldo penjual kita bisa ditarik ya. Perbedaan akun TikTok resmi dan pemasaran. Jadi kalau akun resmi itu akun yang mempresentasikan toko kamu sendiri, toko kita sendiri. Misalkan kita yang punya tokonya ya, kita mempresentasikan toko kita sendiri. Terus akun resmi itu juga memiliki akses melakukan live streaming, mengunggah video yang dapat ditautkan dengan produk toko kita. Jadi kita bisa nih unggah video, terus kita menautkan produk kita sendiri di video itu, dan penjualan dapat langsung dilakukan. Untuk akun pemasaran hanya dapat menautkan 4 akun pemasaran. Lalu produk juga itu secara manual kita menyinkronkan ke akun TikTok kita, dan tidak ada komisi untuk pesanan yang dibuat dari akun kita ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan aku kali ini mengenai TikTok Shop. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.